Ini masih tentang dosa. Pertanyaannya itu tentang anak-anak. Mhm. Apakah setelah mereka melakukan pembulian itu, dosanya itu akan ke anak-anak atau ke orang tuanya? Ya, Iksan. Jadi kalau anak-anak melakukan dosa, itu ke siapa dosanya? Nah, anak-anak ini klasifikasinya masuk di mana dulu? Apakah sudah memayis atau sudah akil balik ya? Karena ada batas di situ. Ketika masih di bawah akil balik, maka Allah tidak mengenakan dosa kepada seseorang yang akalnya belum sampai bisa membedakan antara baik dan buruk. Ada anak kecil bawa api membakar rumah misalnya. Kemudian orang tahu bahwa ini akalnya memang belum sampai, yaitu kecelakaan. Siapa yang salah? Kita bisa menyalahkan banyak orang di sekitarnya terkait dengan perbuatan dosa itu. Ya, dosa itu jangan cuma dianggap sebagai sebuah nilai, tetapi dosa itu adalah sebuah akibat yang bisa bersifat fisikal sampai psikis. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa sampai di akhirat. Efek negatif dari sebuah perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai dosa. Maka di Al-Quran dengan sangat jelas digambarkan bahwa orang yang kehilangan akal atau lupa atau tidak sengaja atau bahkan gila itu tidak dikenai pertanggungjawaban. Allah memaafkan saja dosa itu. Tetapi kalau kemudian ada yang mendorong-dorong, ada yang menyetir ya di balik itu, ya dia yang kemudian berdosa. Tetapi kalau dia sekali lagi juga termasuk dalam ketidaksengajaan, maka Allah memaafkan perbuatan dosa atau hal-hal yang merusak, menghancurkan, merugikan, menganiaya atau apapun. Itu dimaafkan dikarenakan memang bukan sebuah kesengajaan. Ya, jadi secara umum koridornya adalah seperti itu. Nah, lantas kalau seseorang kemudian melakukan pembulian, ya, melakukan perbuatan yang tidak baik, maka ya dosa itu selain yang kalau tidak sengaja dimaafkan Allah, ada dampak negatif ketika dia melakukan pembulian kepada orang lain. Yaitu balasan dosa, meskipun tidak sengaja, tetapi ketika menyakiti orang, orang bisa spontan loh, reaktif, melakukan bisa memukul balik, membuli balik, menghancurkan atau apapun, yaitu balasan. Karena memang Allah itu menciptakan balasan bersifat hukum sunatullah, sebab akibat, aksi reaksi, keseimbangan. Ya, tiga hukum itu yang berjalan di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu akibat yang tanpa sebab. Sehingga kalau kita mendapatkan akibat tertentu ya karena ada sebab yang menyertainya. Satu. Yang kedua, tidak ada reaksi tanpa aksi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu aksi, maka alam akan mereaksi. Alam itu bisa lingkungan hidup, bisa lingkungan sosial. Kita merusak alam, alamnya ganti merusak kita. Kita jotos orang, memukul orang, memarahi orang, memalukan, mempermalukan orang, dan seterusnya, mereka bisa membalik itu. Aksi reaksi, yaitu balasan terhadap dosa yang kita lakukan. Tetapi kemudian ada keseimbangan. Ya, ketika itu sudah seimbang kembali, maka dia akan kembali kepada kondisi normal. Nah, orang-orang yang membuat ketidakseimbangan sehingga memunculkan perbuatan negatif, dosa-dosa itu, kemudian orang tahu misalnya, dia nggak sengaja lah, sudahlah dimaafkan saja, ya seimbang kembali, normal kembali.